Dan saudara, skuad Garuda akan menjalani laga penting demi membuka peluang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Jai Itzes dan kawan-kawan harus menang melawan Arab Saudi. Strategi apa yang harus diterapkan dan bagaimana harapan para pendukung timnas? Kami akan membahasnya bersama analis sepak bola, sudah ada Bung Kusnaini, dan juga supporter timnas di Arab Saudi sudah ada Bang Farhan Habib. Dan juga ada mantan penyerang timnas Zainal Arif. Selamat petang semuanya, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Selamat petang Cynthia, selamat petang ya, Farhan. Saya ke Mas Farhan dulu. Kang Gus. Mas Farhan, ini Anda sedang menuju ke stadion, sedang di bus. Boleh diceritakan seperti apa antusias teman-teman di sana, Mas Farhan? Kami dari warga negara Indonesia yang berada di Kota Madinah sedang dalam perjalanan menuju ke stadion di Jeddah untuk melangsungkan pertandingan malam nanti, Mbak. Ada berapa orang di bus yang akan menyaksikan bersama Anda? Kurang lebih kita dari warga negara Indonesia beserta beberapa jamaah umrah juga, ada 4 bis berangkat ke Stadion King Abdullah Sport Stadium. Oke, boleh dong seruan dari teman-teman di bus? Indonesia, 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 Indonesia. Baik, ini jadi ada 4 bus yang akan menuju ke Stadion King Abdullah. Apa saja yang dibawa di sana untuk ikut menyemangati tim kita? Kita menyiapkan beberapa atribut. Gimana, Pak? Ya, apa saja atribut yang dibawa, Mas Farhan? Kita membawa bendera dan beberapa atribut untuk perbaikan suasana di stadion nanti. Oke, sebelum kita lanjutkan saya mau coba ke Mas Bungkus Neni dulu. Bungkus, kira-kira apa yang bisa Anda baca nanti? Kira-kira formasinya akan seperti apa di lini tengah dan juga lini belakang yang dibungkus? Iya, kalau kita melihat bagaimana pertandingan uji coba bulan September lalu, saya melihat ada semacam gambaran bahwa Coach Patrick Kluivert akan mengubah sedikit permainan timnas dengan bermain dengan formasi 4 pemain belakang ya. Akan bermain dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 karena kemarin di pertandingan terakhir itu dia memainkan Kevin Dix berduet dengan Jai Itzes. Biasanya kan Coach Kluivert bermain dengan 3 back di kualifikasi putaran ketiga. Kali ini pakai 2 back tengah plus back kanan back kiri. Sepertinya itu adalah semacam gladi resik ya, uji coba bermain dengan formasi 4 back untuk pertandingan sebenarnya kali ini. Nah, kalau bermain dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1, maka kita akan memiliki opsi yang lebih banyak sebetulnya. Karena di samping di belakang ada banyak pilihan, di tengah juga akan membuat lini tengah lebih kuat. Karena selama ini biasanya Joy Pelupesi ini kadang-kadang kurang support dari pemain lain, bertarung sendirian di lapangan tengah. Nah, dengan bermain dengan 4 pemain belakang, 2 gelandang tengah nanti akan ada Joy Pelupesi dan ada opsi menambah 1 gelandang tengah lagi yang mungkin akan diisi oleh Ricky Kambuaya karena kebetulan Nathan Chuaon kan dicoret dari tim. Nah, ini akan membuat lini tengah kita lebih kuat, lebih mampu mengimbangi agresivitas pada pemain tuan rumah Arab Saudi yang pasti akan bermain sangat ngotot untuk berusaha menang. Jadi dengan formasi dengan 2 pivot di tengah, kita akan memiliki lini tengah yang lebih kuat, yang lebih mampu bersaing dengan lini tengah Arab Saudi. Nah, kan kita juga dapat informasi bahwa Verdong tidak akan diturunkan dalam pertandingan ini. Lalu strategi apa yang sekiranya akan disiapkan oleh Kluivert? Tapi usai jeda kita akan membahasnya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Saya akan lanjut ke Bang Zainal Arif. Bang Zainal, sebagai mantan pemain, biasanya apa sih yang menjadi pertimbangan dari pelatih untuk menentukan pemain-pemainnya? Iya, terima kasih. Biasanya para pelatih itu melihat bagaimana di official training ya, di pertandingan sebelum bertanding akan melihat bagaimana kebugaran si pemain tersebut dan akan menyesuaikan juga taktikal apa yang akan diturunkan. Seperti yang disampaikan tadi Mas Kusnaini bahwa double pivot kemungkinan ini bisa terjadi dan menyimpan posisi Etam sebagai pre-roll-nya di situ. Bisa Etam, bisa Kambuaya. Tapi ini strategi yang menurut saya sih cukup efektif ya. Ketika nanti timnas mengandalkan back four yang selama ini juga cukup kuat dan kita sudah teruji ya. Sudah bisa mengantisipasi bola-bola atas. Di sana juga ada Jai Itzes juga cukup baik dalam mengendalikan bola-bola atas. Jadi
timnas kita saya pikir juga harus bisa lebih kuat dalam hal penguasaan bola. Bungkus, kalau Anda melihatnya sama seperti itu atau seperti apa? Lalu bagaimana dengan nantinya peran Kambuaya? Apakah akan langsung dimasukkan sebagai starter atau akan masuk di ini kedua? Iya, menarik bagaimana melihat perkembangan Ricky Kambuaya di 2 laga terakhir ya. Nah, saya pikir dengan 2 penampilannya yang sangat baik di 2 laga terakhir, dia akan menjadi salah satu kandidat di posisi starter. Tadi saya sudah menggambarkan bahwa salah satu opsinya adalah memainkan Ricky Kambuaya berduet dengan Joy Pelopesi sebagai double pivot. Tapi betul kata Kang Abo tadi, Jainal Arif, bahwa Ricky Kambuaya itu bisa juga main di belakang striker. Dan bisa menjadi pemain yang efektif karena punya kemampuan mendobrak pertahanan lawan. Nah, kalau Ricky Kambuaya main di posisi sebagai second striker, di posisi di belakang striker, maka Tom Haye yang akan berduet dengan Joy Pelopesi. Nah, kalau misalnya Verdong sudah pasti absen, kalau misalnya posisinya digantikan oleh Dean James, maka Dean James akan main back kiri, Ragnar sebagai wing kiri. Tapi kalau misalnya back kiri diisi oleh Sen Patinama, maka Dean James bisa main juga sebagai wing kiri karena Dean James ini punya daya eksplosif yang bagus untuk main dari sisi sayap. Itu yang saya bilang tadi. Patrick Kluivert sekarang punya banyak opsi karena memiliki banyak pemain dengan kualitas yang bagus dan bisa saling mengisi. Kelebihan tim ini dibanding tim yang bertemu Arab di kesempatan yang lalu ketika kita menahan imbang, sekarang ini lebih lengkap materinya. Oke, lalu kalau ini apakah termasuk mengganti posisi Verdong? Ya, Verdong kan sudah pasti nggak main. Makanya pilihannya yang saya bilang tadi. Kalau mau back kiri yang eksplosif, bisa mainkan Dean James. Tapi kalau mau back kiri yang kuat bertahannya, mainkan Sen Patinama. Dean James bisa main sebagai wing kiri untuk menambah daya dobrak di depan. Ada Dean James di kiri, ada Miliano di kanan, strikernya Ole. Atau strikernya Zylstra kalau misalkan Ole belum fit. Jadi kita punya banyak opsi sekarang ini dengan pemain yang karakternya berbeda-beda. Oke, jadi menurut Anda Ole akan langsung diturunkan ya? Lalu bagaimana dengan Orat Mangun dan juga Sananta? Oleh seperti yang saya bilang tadi, kalau kondisinya fit, dia mungkin akan dimainkan sebagai starter karena kita butuh dia. Dia sudah membuktikan diri sebagai pemain yang produktif, 3 gol dari 4 pertandingan. Tapi kan semua ditentukan pada saat latihan terakhir, kondisinya seperti apa. Nah, kalau Oleh tidak siap main sejak awal kan bisa main nanti di babak kedua. Bisa main dulu misalnya Mauro Zylstra. Nah, ini saya pikir alternatif yang kita punya sekarang yang akan membuat kita ini lebih kaya variasi taktik. Oke, Mas Farhan, kalau Anda berharapnya starter 11-nya ini pemainnya siapa saja yang diturunkan, Mas Farhan, dari sisi fansnya nih, supporter? Kalau dari kami untuk starter, kita berharap Oleh bisa main ya. Oke, yang lain? Kita berharap Oleh bisa main dan juga untuk kiper kita berharap juga Martin Pes bisa bermain. Seperti itu, Mbak. Formasinya yang Anda harapkan seperti apa nih, Mas Farhan? 4-3-2. 4-3-2. Anda yakin dengan formasi itu bisa menjadi kekuatan bagi timnas Indonesia ya? Yakin, insya Allah yakin. Oke. Mas Zainal, kalau kita tahu Anda sebagai mantan pemain penyerang timnas, bagaimana sih sebenarnya kualitas penyerang depan yang dimiliki timnas saat ini menurut Anda? Ya, tentu sosok Ole ya, yang selama ini juga tidak butuh validasi lagi. Dia sudah mencetak 3 gol, dan harapan sih dia bisa diturunkan, tetapi high risk juga ya. Kalau diturunkan dari menit awal, dia udah lama cedera. Tapi saya masih tetap punya keyakinan dengan striker yang lain, ada Miliano juga, terus juga kita tidak bisa melupakan Ramadan Sananta, yang sudah bermain juga cukup apik di Liga Malaysia bersama Brunei Darussalam. Jadi pilihan opsi yang tadi disampaikan oleh Mas Kus ini lebih enak ya, lebih pas, tinggal menyesuaikan lawan yang mana yang mesti dihadapi. Seperti Arab Saudi, dia mempunyai para pemain yang begitu cepat, dia mengandalkan bola-bola atas, dan di sini juga kita tidak kekurangan stok pemain yang mungkin bisa diandalkan di pertandingan nanti. Oke, terakhir Bungkus, kalau Anda melihatnya permainan 3 back atau 4 back, singkat saja, prediksi skornya seperti apa? Tentunya kita berdasar pada pertandingan uji coba terakhir yang saya anggap sebagai gladiresik ya. Kemarin dalam 2 pertandingan terakhir uji coba kan mainnya selalu dengan 4 back. Jadi sangat mungkin kali ini 4 back lagi. Cuma mungkin bukan 4-3-2 ya. 4-2-3-1 mungkin ya. Karena kalau 4-3-2 artinya kita kena kartu merah itu. Baik.
Oke, tentunya menjadi harapan kita bersama. Stamina timnas baik, hasilnya juga baik. Garuda tetap di dadaku. Terima kasih Bung Kasno ini dan juga Mas Farhan. Doa kami ya untuk supporter di sana untuk membantu timnas kita dan juga Mas Zainal. Terima kasih.